Azim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini halaman berapa kita nih lah? Halaman berapa kok? Sampai A12 kita. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wasyuhada wassolihin wal ulama lil alimin wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis taklim kita yang kita cintai ini, yaitu majelis taklim Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mama lawan abah kita diampuni oleh Allah taala. Dosa guru-guru nang malajari kita diampuni oleh Allah taala. Dosa jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, diampuni Allah taala. Dikabulkan hajat kita barataan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah jadikan kita barataan istiqamah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita barataan daripada sifat malas dan kulir, dan Allah jadikan kita barataan min ahlil ma'rifat, dan Allah jadikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam posisi hilang jasadnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abah Datu Sanggul dalam kitab Berincong. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salat kepada Nabi kita bertahan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bisa bingung netizen, kenapa mati lanyap tuh yang kau sambat doa tadi ya kalau dalam kitab Berincong. Ya kalau mau tahu ya netizen ya, mau tahu aja apa mau tahu banget, ya begitulah ya kalau sholaton minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal tapi di zaman akhir ini sedikit nang ahli-ahli makrifat. Oke, kita kembali ke kitab kita. A.12. Dan adapun kesempurnaan duduk itu dalam 3 perkara. Pertama bahwa duduk engkau atas kakimu yang kiri dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Nah, jadi ini langsung praktek. Jadi misalkan anggaplah di situ arah kiblat. Nah, jadi langsung bujur ya toh ini. Nang ini arahkan ke kiblat. Nah, jangan kayak ini. Ini arahkan ke kiblat, berarti nih yang ini nih. Mun ini kan bujur jadi lipat sudah.
Nah kadang-kadang kita kayak ini kan ada gerakan kayak itu. Padahal nanginnya diarahkan ke kiblat juga. Jadinya. Iya, ini telapak dan jari-jarinya. Nah kayak ini bangsa. Nah itu kayak Eko tuh. Nah telapak dan jari-jarinya diarahkan ke kiblat. Dengan kaki kirimu itu ditajak. Paham sudah pala. Nah. Jadi kayak itu. Jadi kaki sebelah kanan ditajak, kaki sebelah kiri diarahkan ke kiblat. Itu baik telapak betisnya berikut jari-jari kakinya. Ya kalah, nah itu. Yang penting duduk toh. Kada bapak, yang penting salah satu aja. Misalkan nang dianjurkan banget itu agar jari jempol itu ditajak. Nah, paling kada salah jari jempol. Nah memang nang terabdal itu amunnya kawa saberetaan jari. Ya kalau inilah prioritas sunnahnya. Prioritas sunnah nang pertama itu amun kawa saberetaan jari. Tapi amunnya saberetaan jari itu kada kawa, maka cukup ambil pilih salah satu daripada beretaan jari itu, maka ditetapkanlah jari jempol atau ibu jari kaki yang ditajak. Nah, kita naikolah. Dan betis sebelah kiri itu kan disilangkan kalau diarahkan tapak betisnya dan hujung betisnya itu ke arah kiblat. Nah, Pak Irwan selama ini bersorong kayak itu ya kalau. Nah, kilokakan. Nah, kilokakan arahkan ke arah kiblat. Itulah nang bujur. Oh, hanyar tahu. Ya alhamdulillah hanyar tahu. Itulah bagusnya mengaji. Hanyar tahu guru. Coba kan mengaji. Forever tidak tahu. Ya kalau hanya tahu guru malam ini je. Wah, ujar Sayyidina Ali juga. Man ta'alama harfan. Siapa yang melajari aku satu huruf, maka aku siap menjadi budaknya. Satu huruf aja tuh. Man ta'alaman harfan. Barang siapa yang melajari aku satu huruf sah, maka aku siap jadi budaknya. Itulah saking hebatnya para sahabat itu menghargai daripada ilmu. Bahkan ketika mana dilajari orang sahuruf pun mereka siap menjadi budak orang yang melajari itu. Nah kira-kira kita berapa huruf sah akan bisa jadi budak ya kalau cuman saking penghargaannya, pahamlah, saking tingginya orang menghargai daripada kedudukan ilmu. Tapi ya kita nih kadang-kadang bakiawan majelis jadi makrifat hilangan orangnya lenyap. No kayak wah hati tahu lagi aku dah. Kemudian yang keduanya bahwa engkau baca tahiyat dengan takzim dan engkau doakan bagi dirimu dan bagi sekalian mukmin. Ya kalau nah baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu nang bujurnya salah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nah ini Isra Mi'raj jahir dulu kalah kita ceritakan. Allah ketika berdebat lawan Rasulullah, Allah langsung mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu Allah memberikan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang diberi salam? Nabi. Siapa yang memberi salam? Allah. Dua, karena ini kisah syariat, belum kisah hakikat. Ini harus pandai-pandai kita memilah amang eko ay. Kena bingung asa tercampur nah, jangan kena dulu. Nah, lalu disahut oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam atasku dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Salam assalamu alayna, salam ke atas aku. Wa ala ibadillahi salihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh, aku senantiasa memberikan salam kepadanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Malaikat dan jin berseru, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah bacaan Isra Mi'raj. Nah itu kan.
Ya salah. Jadi semua baca tahiyat mulai assalamualaikum at-tahiyatul sampai salawat itu dibaca pada saat Isra Mi'raj. Adapun kama sholata ala sayyidina Ibrahim itu sunnah aja. Nah, itu termasuk daripada salawat Ibrahimiyah. Karena ada mendoakan di situ kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ketiganya bahwa engkau memberi salam dengan sempurna. Cuman salamnya kayak assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kayak itu aja biasa aja. Assalamualaikum bukan salam lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kayaknya assalam. Bapak nang bedungak-dungak kayaknya. Nah jorang assalamualaikum warahmatullah. Bapak ikan bunggut kepala tuh bapak. Ya kalau salah. Jadi biasa aja Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kayak itu aja. Ya kalau jangan ada bunggut-unggut kene. Nah jadi kenilah nah kita tahiyat lah asyhadu fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kayak itu aja. Pada sedang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa di mau apaan itu? Kan dia apa? Itu kan ada gunanya. Bapak kamu banggu anggut kepala itu kayak bapak. Nah, itu kan ada bujur itulah. Nah, jadi biasa aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kayak itu. Pada saat salam pun jadinya turun ke atas naik. Jangan, tetap dalam posisi naik. Nah, ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diikuti dengan jari jempol. Nah, karena inilah tahiyat versi orang tarikat dan ahli ma'rifat. Jadi kalau orang pikirkan aja, nah kalau kita asyhadu an la ilaha illallah pada saat dapat nah ini diangkat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat mengucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jari jempol naik. Nah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Hanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kayak itu. Biasa aja. Kadang bilang nah kadusan kena. Mungkin kena itu berzikir aja kena zikir tarikat. Kalau sedih bawa ke salam kali dah. Itulah mana-mana baik. Mata kita ke sini. Nah, jadi sejak asyhadu. Asalkan kita ke tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat mata kita berubah ke sini. Wa asyhadu anna muhammadar rasul. Terus kita memandang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala dan seterusnya kita memandang ke sini. Sampai salam tetap terangkat dan sampai salam mata tetap memandang ke sini. Jelas kalau salah. Jelas keterangannya ini Pak. Paham lah Kak. Jadi kita kayak itulah. Pertama tadi ketika kita duduk, nah betis ini ke sini. Ya. Telapak betis ini kita arahkan ke arah kiblat supaya mendapatkan 10 rahmat. Ini malaran nih Hanai. Ini bulu kulit darah daging urat tulang otak sumsum kena nih. Walaupun tanpa tahlil, mohon maaf aku nyambat. Sahih. Biar hentikan tahu kita kan situ. Mau ada bulan lagi lah guru aja. Pintar ya kalau maksudnya kayak itu nah. Ya. Lalu nah ini ke sini. Ini sudah bergenggam salah. Jangan aku kan orang berarti orang Allah. Masih kayak ini. Salah. Genggam sudah kayak ini. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat naik. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini nah
Cuman syahadat itu ingatlah kok madai bahari disambung. Jangan dipisah. Jadi asyhadu alla ilaha illallahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat kalau aku sampaikan dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas kan salah? Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala. Karena setelah apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa mau ditambah wabarakatuh? Ada sebagian orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertambah wabarakatuh makruh di dalam sembahyang 5 waktu. Bertambah wabarakatuh. Tapi kalau sembahyang mayat atau sembahyang jenazah sunnah. Di situ bedanya. Ya kah? Kalau menambah wabarakatuh ketika mana sembahyang 5 waktu itu hukumnya makruh. Kecuali saat kita sembahyang jenazah. Nah, saat sembahyang jenazah semuanya tak sembahyang jenazah yang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada apa-apa sunnah ketika sembahyang jenazah. Tapi kalau sembahyang 5 waktu, Pang, kada betunduk lah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang sunatnya. Tapi yang makruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertambah wabarakatuh itu makruh dalam sembahyang 5 waktu. Jadi cukup sampai Assalamualaikum warahmatullah. Titik, enggak pakai koma. Karena titik pakai koma itu salah diagung. Janganlah. Karena Nabi mencontohkan Assalamualaikum warahmatullah aja tanpa menambah wabarakatuh. Tapi pun sampai situ aja masih belum lagi salah. Dan ada keterangan daripada sahabat Nabi ada melarang. Cukupkan sampai warahmatullah saja. Ya Allah, tapi bukan berarti juga wabarakatuh tuh bid'ah. Dolalah finar laknat jadi anjing-anjing neraka ya kada kayak itu juga. Makruh aja, ya Allah hanya sekadar makruh. Kada sampai menyebabkan seseorang tersebut terponis jadi anjing-anjing neraka ya Allah. Itulah ya, itu waliullah. Ya Allah. Di sini. Nah, jadi pas pada pada ujung lutut sini. Nah, jadi kayak ini. Oke, misalkan kita kayak ini nah. Oke. Jelaslah di ujung lutut. Ini posisi betis, coba praktek Bang Beratan, Bang. Coba praktek Pak Irwan juga. Nah, coba Pak Isal juga. Nah ya, itu kayak Rehani Bejor, arah ke kiblat, kayak Pak Isal Pak Irwan, arah ke kiblat. Ya. Nah, kemudian nih, ini sini. Di ujung lintuhut. Oke. Lalu kita marahkan pandangan kita pada sejadah. Oke, amalah. Lalu kita baca At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu alla ilaha il. Begitu il ini diangkat, mata langsung melirik ke situ. Oke? Asyhadu alla ilaha illallah. Huwa asyhadu anna, ini aku mencontohkan tapi salah. Tapi langsung bujur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersambung. Oke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu itu salawat NO pakai sayyidina ya kalau. Salawat itu salawat NO. Itu salawat yang menggunakan sayyidina. Allahumma, itu sudah salawat lain gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina dan seterusnya. Fil alamin innaka hamidum majid. Hanya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, paham sudah? Yang kan ini sunnah dulu lah. Nah, nang kainnya sunnah.
Kada kaini pun kada apa-apa. Ini makanya kalau kalah. Kada apa-apa, cuman sunnah. Eta. Pas assalamualaikum atau kita Nang ini ke gin. arah ke mana Guru? Ke sini langsung ke higa. Ya, jadi ke situ. Nah. Ini kok salam nang kanan ini wajib. Salam ke kiri sunnah. Karena salam ke kanan ini Allah, salam ke kiri ini Rasulullah. Karena Allah tuh bila dipajang pasti sebelah kanan. Muhammad tuh bila dipajang pasti di sebelah kiri. Maka salam ke kanan itu adalah Allah, salam ke kiri itu adalah Rasulullah. Makanya salam ke kanan itu wajib. Salam ke kiri itu sunnah. Karena yang wajib itu Allah. Yang wajibul wujud itu Allah. Nabi pang jaizul wujud. Hendak ada ya bisa juga. Hendak kadida ya orang kada jadi masa. Itu maka jaizul wujud. Maka salam ke kiri itu dihukumi sebagai sunnah. Itu. Ini salah. Nah, jadi kalau kita mengkaji fikih ini malah banyak pertanyaan nih. Sangat jelas kalau sangat jelas. Ini juga mendapat salam kiri kanannya malaikat di sini. Itu bujur. Jadi salam ke kanan kita memberikan doa keselamatan kepada manusia, jin dan malaikat di sebelah kanan. Salam ke kiri kita memberikan doa kepada manusia, jin dan malaikat di sebelah kiri. Itulah pandangan ulama tauhid. Ulama tauhid itu berpandangan kayak itu. Manakala kita memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, berarti kita mengucapkan salam, mendoakan salam kepada manusia, jin dan malaikat di sebelah kanan. Begitu kita Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kiri, berarti kita memberikan doa keselamatan kepada manusia, jin dan malaikat di sebelah kiri. Itu hakikat kok, Pak Irwan. Di dalam pandangan tauhid. Dalam pandangan tasawufnya ya tadi, salam ke kanan Allah, salam ke kiri Rasulullah. Karena salam ke kanan Allah, maka dia wajib. Karena salam ke kiri itu Rasulullah, maka dia sunnah. Paham gak? Paham kalau Rehan? Nangkap kalau kluknya di sini sudah. Wah, ini begamatan lah kalau kita begamatan mendaki nih. Ya kalau jelas ya kalau kayak ini. Aku hendak nyaring kalau betukan kawan. Dah, ada apa ya Pak jelas aja Pak Irwan lah. Sangat jelas Pak Irwan lah. Dah, jadi kita dibujurakan tau. Nama-nama kita selama ini salah dalam sembahyang, nang kada bujur, nang kada sesuai dengan petunjuk para ahli ma'rifat, bujurakan. Jangan nang kayak orang ustadz nanti kesana sama Eko tadi. Mana mengaji itu kayak aja. Kada sahagian kita mengaji ma'rifat nang tinggi-tinggi. Belajar sembahyang dahulu aja. Itu kan kada bagus tuh salah. Seolah-olah ustadz tuh sudah pandangan image buruk. Berarti jamaah ini otaknya kada sampai beritaan. Kada bagus kayak itu, kada bijak. Yang lebih bijak tuh kayak Pak, Bapak Ibu mun hendak mengaji cari gurunya. Nah, kayak itu. Ulun kada punya kapasitas untuk mengajarkan itu. Mungkin ada guru yang lebih ahli. Tafadhal, silahkan pian datang ke guru itu. Kan kayak itu. Itu kan lebih bijak jawabannya. Karena dulu aja jangan lu belajar hikam aja. Mun masih belum bujur bodoh. Tuh, padahal langsung diparingin sama guru bahit. Wanilah. Ya, kada pas ustaz tuh jangan menghalangi orang belajar ma'rifat. Ya kalau kita sudah ada guru-guru kita, abah guru bahit luar biasa mengajarkan al-hikam kepada kita. Ya kalau ada sehagian tinggi-tinggi ditentang. Ansal. Biar ustaz salah. Banyak nang luput. Kan kita kan nyebut merek dia Allah kok. Ada apa juga? Selama kada nyebut merek aman. Kadang-kadang kayak itu, kada sehagian kita belajar membujurakan sembahyang hajat dahala. Ya kan kita di majelis taklim sudah Fathul Karib ya kalau bukan sombong, Pang. Cuman jangan kita nang wah kalau nang sampainya. Mbah. Iya. Aku kada bapak. Ada urusan Pak Irwan. Nah itu. Nah, kemudian A13. Nah,
Dan adapun kesempurnaan salam itu ada 3 perkara. Pertama, bahwa adalah serta niat benar dalam hatimu. Nah, engkau niat benar daripada hatimu. Jadi ada juga memadahkan waktu salam tuh kita niat keluar dari sembahyang. Kan ketika kita usalli niat masuk sembahyang. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi Allah saat nyambut Allah itu nah hati begeritek. Kasat tarat ta'ayin ku sembahyangkan fardhu zuhur. Ya kalau saat paham ya kalau ini sudah paham ya kalau sudah Islam paham ya jelas Allah pada saat muntung menyambat Allah hati pada saat itu bergeritik bersamaan menyambat kusembahyankan fardhu zuhur kusembahyankan itu kasat fardu itu ta'arab zuhur itu ta'yin ya kalau jenis waktu yang ditentukan itu apa. Oke Pak Erwan ini rame Pak Erwan. Nah ketika kita takbiratul ihram kan kita niat masuk sembahyang. Niat keluarnya apabila? Nih, jarang orang tahu nih. Nah kamu itu aja lah. Cocok kada manjur amalan. Sembahyang beberang. Ya kan? Lah. Langsung aja. Membagi apaan itu? Ya salah. Karas tuh Pak, kone lah apaan itu Joko? Apaan? Mungkin ada lubang burit sembahyangnya kayak itu. Orang berhadiran kayak itu lah. Ya kadang-kadang ada bujurnya juga, ada kelirunya juga. Ya kalau ada bujurnya juga, ada kelirunya juga itu. Nah, maka pertama kita niat di saat salam itu aku keluar daripada sembahyang ini. Dikasat pulang tuh salah ya. Kan, aku keluar dari sembahyang zuhur. Aku keluar dari sembahyang asar. Pada saat assalamualaikum muntung mengucap assalamualaikum hati bergeritik aku keluar dari sembahyang zuhur. Aku keluar dari sembahyang asar. Aku keluar dari sembahyang maghrib. Aku keluar dari sembahyang isya. Aku keluar dari sembahyang subuh. Kayak itu pertanyaannya. Sudahkah sembahyang kita kayak itu? Belum. Kan sambil membujuri. Habis ini kita naik tasawuf. Nah ini pemanai. Ya kalau itu kalau pemanai. Ya aku ini sambil biar aja di medsos kam hapok dia aja kok. Ini habis nih kok upload pulang di YouTube ada tahu ay. Apa? Aku keluar dari sembahyang zuhur contohnya. Aku keluar dari sembahyang asar. Aku keluar dari sembahyang maghrib. Aku keluar dari sembahyang isya. Aku keluar daripada sembahyang subuh. Nah kayak itu aja. Sampai situ aja cukup. Digeritikakan di dalam hati. Iya. Mulai as sampai ha. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mulai a sampai h antara itu kita langsung mengasatakan di dalam hati aku keluar dari sembahyang zuhur. Aku keluar dari sembahyang asar. Ini fikihnya dahulu. Sambil membujuri kita mainkan dalam sistem baiat kayak Pak. Gitu dong. Karena dan sampai pada ilmu tangguhnya tuh kayak Pak. Ya kalau sampai pada ilmu tangguhnya tuh kayak Pak, bujur salah. Sinilah aku menekankan di sini salah. Tapi itu dulu fikihnya dulu kita bujurkan. Assalamualaikum warahmatullah. Antara alif dan ha di situ hati menggeritik akan. Aku keluar dari sembahyang zuhur. Aku keluar dari sembahyang asar dan seterusnya. Udah? Lanjut. Keduanya bahwa engkau bahwa adalah salam engkau atas mereka yang di kananmu dan di kirimu daripada malaikat hafazah namun juga kita, kemudian jin dan manusia Islam. Tadi telah aku sampaikan tadi, memberikan salam kepada malaikat jin dan manusia yang di sebelah kanan dan memberikan salam kepada malaikat jin dan manusia di sebelah kiri. Harus tahu hakikatnya.
Wah, selama ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang diberi salam? Kada tahu. Inya. Makanya tuh sembahyang itu kosong, kada berarti sembahyang tuh sekedar melaksanakan kewajiban. Kada ada rasa apa-apa. Karena kada paham hakikat dalam sembahyang itu. Ya kalau salah. Nah, malaikat siapa sal yang diberi salam? Malaikat hafazah, yaitu yang menjaga kita, yang senantiasa menyertai kita. Itu ada madahkan 10 malaikat, jumlahnya ada madahkan 20 malaikat. Nang di sebelah kanan nih 10 malaikat atau 20 malaikat, nang di sebelah kiri 10 malaikat atau 20, berarti totalnya 40 malaikat. Nang menjaga kita sal. Itu tuh nang kita setiap orang bisa khodam tuh yaitu malaikat hafazah kiri kanan. Nah, cuman kadang-kadang kita nih kada bisa berinteraksi secara baik dengan khodam. Makanya ada caranya tuh berinteraksi secara baik dengan khodam. Caranya adalah di setiap malam Jumat, ya kah? Duduk kita menghadap kiblat. Pusatkan konsentrasi kita. Fahdur. Lalu mengucapkan ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya gaib 250 kali. Itu cara mengaktifkannya. Dan ini sudah dipraktekkan di majelis kita bahari di masjid. Hah. Ilahan. Nah. Betul mau Eko mungkin Belum. oh lihat ada. Ada kok ay. Majelis yang pertama bahari rasanya. Maka ikam akan merinding. Salah ya. Itu kubari amalannya nih. Malam Jumat. Duduk konsentrasi menghadap kiblatnya. Kok di streaming perwarna kan di berkumpul imam. Ada berdustaan yang di streaming. Cek kau bisa diulang di YouTube di pilar. Jangan salah sambat lah. Kita tersambut abon kita diviralkan. Duduk menghadap kiblat. Oke. Konsentrasikan awak. Tapak 3 kali di lantai. Fahdur. Lalu baca ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya gaib 250 kali. Salah. Karena ikam akan merinding, mariap sampai ke dalam. Itulah tanda-tanda khodam mulai aktif. Jadi kada perlu pakai aplikasi cek khodam kada perlu. Duduk bersila menghadap kiblat, tapak-tapak, fahdur ucapkan ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya gaib. Nih prakteknya. Fahdur. Ya gaib, ya gaib, ya gaib sampai 250 kali. Rasakan tuh nah. Bulu awak pinam apa peruan. Mariap merinding. Rehan 4 lehan. Hah? Oh, iya, itu nama ngiau. Oh, sama Eko pas itu. Coba tak kau gugur. 2,5 gitu lah. Itu 250. Sudah nih, gugun 4 mungkin. Coba tak kau gugun. Gugun rasanya 4. Nah, ini di streaming Perwan. Sekali lagi live streaming. Nangga gempangan ini menyambetakannya tahu lah. Itulah caranya. Itulah. Jadi malaikat itu ada khodam, ada korin. Itu caranya. Aduh, terbongkar ya. Tapi kita bukan perlu dicari lah. Kita mengaji ini mencari ridha Allah lah. Jangan kita tertipu dengan amaliyah. Itu tuh sekedar efek samping aja. Sebagaimana kita minum obat. Kayak aku nih batukan, minum obat OBH. Tujuan aku minum obat OBH ini apa? Supaya batuk ampe. Tapi efek samping itu bisa guring. Ya kalau bisa menyebabkan kantok, bisa guring mati sampai ke subuh. Akibat daripada minum OBH. Coba kita mau khodamnya dulu lah. Kita mulai. Khodam OBH kalau tuh. Kita mulai dulu lah. Hah? Khodamnya bertemu. Artinya
Sekada-kadanya ada interaksi antara ikam dengan khodam itu salah ya. Ada interaksi antara kita dengan khodam nanti sudah ada interaksi, sudah ada feedback. Dengan bahasa orang sekarang tuh disebut dengan feedback. Nah, cuman ini ya jangan sekedar ini aja ya, ilmunya dikaji juga, mencari keridhaan. Jangan salah-salah Bapak, kamu Irwan ya. Bapak mengaji kamu orang pudak, mengaji memanggil khodam, jangan repot juga bila dipadahkan manggil khodam ya Allah. Kan bahaya juga kawan. Kada orang salah paham tuh maksudnya tuh nah. Ya kalau jangan apa coba pengajian memanggil khodam. Ketiganya bahwa jangan melampaui pandangmu akan bahumu. Artinya sama saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum dan assalamualaikum warahmatullah. Bapak jangkau ke belakang. Itu kan ya itu kan melampaui bahu itu Pak Irwan. Nah maka itu hukumnya makruh. Nah, kita nang sampai menjuung Waalaikumsalam warahmatullah. Ngito makruh hukumnya. Karena israf artinya berlebih-lebihan di dalam setiap pelaksanaan rukun ibadah. Ya ngaran berlebih-lebihan itu kadang baiknya ya kalau makan tuh berlebihan ya kekanyangan tuh ya timbul muntah jadinya. Jadi setiap sesuatu yang berlebihan tuh ya kalau rehan kan ini baiknya. Nah inilah kesempurnaan daripada salam. Jadi salam ke kanan Allah, salam ke kiri Rasulullah. Salam ke kanan memberikan salam kepada 20 malaikat mukarrabin jin dan manusia. Salam ke kiri ya kah? Memberikan salam kepada 20 malaikat mukarrabin sebelah kiri jin dan manusia. Ya kalah. Nah, itu sudah dipahami tuh. Hakikatnya itu sudah dipahami. Nah, lalu ketika mana kita sembahyang berhakikat, beisilah sembahyang kita Pak Irwan. Terpahamlah. Jadi jangan Bapak jangan orang. Waalaikumsalam. Ada saking kita jangan orang kayak itu ya kalau kan susah. Dan lah sembahyang salah. Nah jadi sembahyang itu berhakikat sehingga itulah sembahyang khusyuk. Selain itu tetap salah. Pandangan yang sudah kita ajarkan memandang dalam setiap keadaan tetap terus diriadahkan. Pahamlah. Jadi jangan tertipu lah menjuguru aku ceramah itu sudah paham dah aku di sini dalam kurung Nur Muhammad. Jangan terkecoh dalam setiap pembicaraan ngomong Eko. Misalkan ini sekadar ya Pak Irwan. Kadang-kadang kita bertamu lawan kawan, bertamu lawan kehidupan di kampung, melihat orang pindah mari. Pada saat orang mari rimbat hati kada nyaman. Ya kalau kan talinga bising, ayo bang ini butang pang ya, kada nyaman hati. Tapi kita pandang bahwa mari rimbat itu keluarnya dari mana? Mulut nih nah. Apa salah? Hu sedang menguji kita. Hu itu sedang menguji nang ini. Pandang hakikatnya bertan hu. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati merasa tenang. Ada danang la ilaha illallah. Banyak orang yang berhemat lelel tahlilan tuh. Bukan tambah tenang tapi tambah sumpek. Buktinya kok kada sedikit orang di kampung di mana-mana tahlilan. Orang dalam rumah berzikir ini jadi amben. Begitu unjur. Wah gitu aja. Mual dia. Aku tuh aja mesan sari berkisah sari laut kok. Orang berzikiran di dalam. Ini berkisah sari laut. Masya Allah. Aku berpadah situ dah, Mas pesan lele satu. Soalnya suruh orang pintit. Ya memang lele pintit. Iya memang lele itu pintit. Masa pintit bukan lele? Lalu berkisah orang tacirit di Salawar. Jurang bungolnya kamu aja. Tacirit di masjid kalau semalam mana ada aku tacirit di masjid. Aku tacirit di Salawar. Tapi di masjid. Aku kan tacirit di masjid aja. Cuman tacirit di Salawar aja. Tapi kan kamu tacirit di Salawar itu di dalam masjid. Han, orang berjikiran di dalamnya berkisah tak cirit. Dasar cirit salah ya. Coba kayak itu adalah memberi bekas zikir pada dirinya.
Ya, kalau itu ngaran zikrul ghaflah, zikir lupa. Muntong mengucap la ilaha illallah utak lain. Itu ngarannya zikrun ghaflah. Zikir dalam keadaan lupa. Ya kalau kok rancang la ilaha illallah, makanya ngaring la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi utak melayang-layang. Terbang ke awan kayak lagu Kangen Band tuh. Itu zikir ghaflah. Muntong berzikir tapi hati lupa. Ya kalau. Nah, tapi nang lebih abdol mana sal? Muntong menyambut la ilaha illallah tapi lupa dengan muntung berenai. Tapi kita merasakan hakikatnya. Mana lebih nyaman? Ya. Baik berenai contoh sebagaimana muntong menyambat air banyu maulah ampe haus. 1000 kali ikam wiritakan banyu maulah haus udah mau, tapi cuma ikam diam, tidak satu huruf pun terkeluar, tidak satu kata pun terkeluar, tapi engkau dapati zatnya. Ampih kada haus, ampih. Ya kalau apa artinya ikam 1000 kali mengucap banyu tapi kada betapu orangnya. Nah, maka nang mana nang lebih baik. Tapi bagak dibandingkan dengan paisana diam. Dikira orang melamun. Padahal kawan musyahadah. Ya kalau menghakikatkan diri sebenarnya diri Nur Muhammad. Aku nikah tidak je Faisal. Nang ada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak. Inilah sabarataan hakikatnya Nur Muhammad. Sampai itu si guru ini membimbing murid sampai pada hakikat Nur Muhammad. Maka itu ulama ahli tarikat, ahli tasawuf itu membagi nangaran ayah, nangaran orang tua itu ada 2. Ada orang tua zahir, orang tua jasad. Ada kakak situ spidol kok di dalam sini, di dalam apa dia bawa? Kalau ada gugun bisa gugun mengatakan. Adakah? Oh ya ada, alhamdulillah. Kita teruslah beritaanlah. Kenapa kalau mana di penghapus tisu kita saking ngerinya Oxford kita telah. Oh ya bujur. Ini Oxford ini kira kayak ini salah ilmunya tinggi pada Oxford salah. Iya. Di Oxford udah pecah belajar Nur Muhammad. Bahaya kamu nang dosen-dosen Oxford tuh kada jangan belajarin Nur Muhammad ya lah. Nah, ada hadis Nabi kok. Ini aku nak menyampaikan hadis Nabi. Tadi pahamlah tadilah terkait dengan makna sembahyang. Kemudian tata cara sembahyang yang diajarkan dalam fikih pahamlah, termasuk kayak apa cara duduk, termasuk kayak apa posisi betis kiri, termasuk kayak apa posisi betis kanan ditajak, termasuk kayak apa tangannya, termasuk apabila mata kita berpindah, termasuk salam tadi kayak apa assalamu. Jangan jangan betul-betul biasa aja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya ada serang kayak ini nah kada lagi nang kayak itu tuh. Orang banyak kayak itu aja. Kuliah biar kada masalah sekolahnya. Ya menuntutnya. Mun sekolah guren ya kada dapatnya masalah ini. Nah. Oke. Nabi bersabda, "Ana jen Nabi aku ana abul arwah." Ini hafalisan. Dalilnya sah. Wa adamun abu jasad. Ini hafali dalilnya. Ini wajib kita sebagai suluk para ahli tarikat, ahli tasawuf mengetahui dalil ini. Karena bubuhan SPM spesialis ma'rifatnya harus tahu nih. Apa artinya? Aku ini siapa? Nabi Muhammad Rasulullah adalah ayah para ruh. Ya kalau oke Sal. Wa Adamu dan Adam
ayahnya jasad. Nah, dari hadis ini orang tua itu jelas terbagi dua. Apakah Bun Pian sudah mendapatkan ini, menangkap ini? Ujar Nabi, ana abu arwah, aku adalah bapaknya roh. Aku ini Rasulullah. Karena hakikatnya kepada Nur Muhammad. Paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama ekoai, ana abul arwah. Aku Rasulullah, maksudnya adalah Nur Muhammad adalah bapak dari segala roh. Wa Adamun, dan Nabi Adam alaihissalam adalah bapak daripada segala jasad. Berarti kesimpulannya dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi orang tua atau kuitan atau ayah terbagi dua. Ini harus paham buannya. Apalagi sudah baiat harus paham ini. Ada dua kok. Ada orang tua apa nih? Ada orang tua roh, dan yang kedua ada orang tua jasad. Orang tua jasad ini disebut dengan orang tua biologis, ya kah? Karena bergabungnya, ya kalau yakhruju min baini sulbi wa taraib, inna khalaqnal insana min nutfatin amsak. Sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada air yang bercampur. Paham? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsak. Ingat salah. Ini putar-putar dalilnya. Sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada air yang bercampur. Apa air yang bercampur itu? Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yaitu air yang keluar dari sulbi abah kita, yang menjadi 4 unsur. Bulu, kulit, darah, daging. Wataraib, dan ada air daripada taraib ibu kita yang menjadi 4 unsur yang lain. Urat, tulang, otak, sumsum. Ya kah? Ketika dua hal ini bergabung, maka inilah yang disebut dengan majma'ul anasir. Bergabungnya dua anasar. Oke? Antara anasar abah dengan anasar mama. Ada yang kalau aku bisa berkisah kayak ini kok. Nah, pada saat majma'ul anasir jatuhan nih, aku mengisahkan abah biologis dulu, abah jasad. Lalu ditetapkanlah 4 hal: rezeki, umur, harta, jodoh. Rezekimu ini, umurmu sekian tahun, hartamu sekian, ya kah? Jodohmu tuh siapa? Ditentukan desa lain. Walaupun sebagian ulama memadahkan ada yang memasukkan jodoh itu takdir mu'alaq. Oke, salah. Takdir yang dapat dirubah. Makanya merubahnya kayak apa? Tarik dengan ilmu kita. Biarlah netizen pernah dosa diurusi, itu ilmu kita. Mau anak turun. Nah itu. Ada yang mencet, nang jepian ilmu nang tarik-tarik itu guru. Enak aja Joko. Bayar Joko. Nang di luar. Begini anak. Bayar Joko di luar. Nah, inilah lalu majma'ul anasir. Bergabungnya dua anasir. Oke, Sal? Antara anasir abah kita nang terdiri atas 4 unsur tadi hafal kalau sudah, bulu, kulit, darah, daging. Dengan anasir mama kita nang terdiri atas 4 unsur yang lain, itu adalah urat, tulang, otak, sumsum. Maka pada saat itulah Allah Ta'ala menentukan 4 hal. Kan 4. Ada 4 kalau pada api itu Allah tentukan apa? Pada air itu Allah tentukan apa? Pada angin Allah tentukan apa? Pada tanah Allah tentukan apa? Harus tahu. Mulai mabuk ada gurunya. Pada air Allah tentukan umur. Pada angin, pada api dulu. Pada api Allah tentukan umur. Aku mengatakan urutannya. Berarti yang kedua Pak. Setelah api jadi angin. Allah tentukan umur. Tadi ada 4 loh. Aku baca di sini. Allah tentukan umur, Allah tentukan rezeki, Allah tentukan jodoh,
Allah tentukan umur, Allah tentukan jenis kelamin dulu. Aku catat nah. Umur, jenis kelamin, jodoh bukan rezeki. Terakhir jodoh. Nah, itu kita catat lah. Kita urutan hadis. Jadi aku tinggal mengkelompokkan urutannya tadi. Berarti pada umur di mana nih tentukannya? AB. Jenis kelamin angin. Nih air. Apa nih tadi? Rezeki air. Jodoh tanah. Oke. Paham lah. Kan jodoh kita binian. Dari tanah. Jodoh binian siapa? Lakian. Dari tanah. Masa nggak kayak ini jangan paham. Nah, rezeki. Seberetan karena banyu tumbuh lah nasi itu. Mun karena tumbuh, karena banyu kawalah sapi, anjing, ayam tuh, anjing leh. Sapi, ayam tuh makanan. 90% unsur yang membentuk makanan tersebut daripada air. Nang ketiga pulang, jenis kelamin apa tadi? Angin. Angin ini kan nafsu, syahwat. Di angin. Makanya dia orang anginan. Tak kena anginnya bisa nang kayak si raja singa orang nih. Tak kenanya anginnya pindah ke lain kayak beruang. Nang 5 ribuan gitu. Tahu mah ekor. Ya kan nang kayak beruang nang 5 ribuan gitu. Nah, umur tuh dari mana Sal? Dari api. Nah, paham? Ya kalau disitulah Allah menentukan ketika bercampur dua anasir, majma'ul anasir. Ini dari mana prosesnya? Nih, Adam Abu Jasad dan rentetan yang aku kisahkan tadi. Dari mama abah kita biologis. Paham lah kok? Mama abah kita nang melahirkan kita, nang menyekolahkan kita mulai kecil, nang mendidik kita, membimbing kita, marahkan kita, menasihati kita bila salah. Inilah abah jasad, maksudnya abu dan umi sama aja. Oke, cuman kenapa disebut abu? Hanya kiasan. Anak abu umi kepanjangan di Nabi, paham ya kau? Oke, contoh bapak fisika. Tapi bisa juga binian. Itu nah. Ya kalau ya itu hanya sekedar penyebutan aja. Oke, kok hanya sekedar istilah aja. Kadang perlu kita permasalahkan. Maka ini adalah majma'ul anasir Sal. Oke, gabungan antara dua anasir ini pada ayah biologis kita. Paham kalau ayah yang melahirkan kita kan? Oke. Nah, sekarang kok kenapa ayah mama kita itu bisa bersatu? Karena dikawinkan. Oke? Yang mengawinkan abah lalu mama kita apa atau naib pengulo. Lalu ada akad nikah kan? Ya kah? Ada akad nikah. Abah lawan mama kita ini dikawinkan oleh naib pengulo akad nikah. Lalu sah. Lalu asalnya berhubungan seksual itu haram karena di luar nikah, karena bakawinan ya kalau lalu jadi halal. Jadilah anak kita nih soleh-soleh bertaan, istiqomah bertaan. Alhamdulillah. Maka wajiblah kita menyayangi abah biologis. Wajib. Ya kalau ini abah biologis. Nah pertanyaannya, orang banyak mengatakan ini aja nah, belajar fikih, belajar tauhid. Nah, tapi kita banyak melupakan abah dari roh. Siapa abah dari roh? Ingat kisah penciptaan roh bahari ketika kau mengisahkan. Ketika Allah Ta'ala menciptakan roh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ya Tuhan, iya. Engkau adalah Tuhanku. Bala, benar. Syahidna, kami menyaksikan pian Tuhan kami. Ya kah? Tapi roh itu belum serentak kalau kok sekali diciptakan jadi kalau tanpa abah. Ya kah? Sementara Nabi mengatakan, anak abu arwah, aku bapaknya roh. Sebagaimana Nabi Adam itu abah jasad kita, Nur Muhammad itu abahnya roh.
dari Nabi Muhammad mengajarkan ilmu ma'rifat. Oke? Membimbing para sahabat radhiyallahu taala anhum akan daripada ma'rifat sampai mengenal kepada Tuhannya. Maka sahabat itu secara hakikatnya menjadi anak-anak roh pada Rasulullah. Para sahabat ini pulang membimbing pulang rohnya para tabiin orang yang setelah sahabat. Walaupun tabiin itu lain abahnya gitu, tapi karena ia mengaji dengan seorang sahabat itu sampai kepada tahapan makrifat, maka sahabat nang jadi gurunya adalah abah rohnya. Tabiin pulang mengajarkan pulang sampai atba'ut tabiin. Dan seterusnya sampai pada kita. Ini paham dah? Sudah paham dah mulai keluknya. Siapa abah roh kita? Oke, nah, contoh. Ada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini misalkan anaknya Fulan. Anggaplah, ya kala. Ya kah? Abu Hurairah mengajarkan kepada sahabat Fulan. Misalkan, ya kala Fulan. Sahabat X lah, ya kah? Abu Hurairah mengajarkan kepada tabiin X. Ya kalau misalnya kita lekolet. Tabiin X ini bukan anak Abu Hurairah lain. Bapak biologisnya bukan Abu Hurairah. Tabiin X ini anaknya Y. Y kawin lawan W. Lahirlah X. Paham ya lah? Maka abah biologis sahabat X ini siapa? Y dan W. Y itu abahnya, W itu mamanya. Tapi karena sahabat X ini mengaji lawan Abu Hurairah, ya kalau karena ya kah sampai ma'rifat, sampai wusulun ilallah, maka siapa abah rohaninya sahabat ini? Abu Hurairah. Buhan pian, nah itu aja deh. Bayatnya ke siapa? Nah, paham ya kalau sudah. Nah, maka abah roh buhan wo. Inilah ya anak Abu Arwah Abu Roh ya kalau nah jadi ada mungkin kita babah langsung kelawan Rasulullah karena kan kita kada dibimbing langsung secara tarekat oleh Rasulullah, tapi Rasulullah membimbing sahabat Abu Hurairah membimbing lagi tabiin X, kena X nih sampai karam pulang bisi murid lagi B misalkan ya kalau B ini anak C plus D pulang misalkan lah. Nah siapa abahnya B? Abah jasadnya C lawan D jurang anak siapa tuh anak C jurang. Siapa umahnya ya si D. Tapi siapa guru ruhaninya B? X. B ini dan seterusnya sampai ke Erpin pulang. Nah ayo. Erpin ini berisi 5.000 murid. Gugun, Eko, Rehan, Faisal, Irwan. Nah, Eko ada abahnya biologis, Rehan ada, Faisal ada, Irwan ada, itu biologis. Jurang. Tambah anggaplah satu, misalkan W pulang. Jurang W itu. Nah. Oh, iya. Oh, misalkan siapa ngarep abahnya Han. Mau ditakoni orang, itu anak siapa? Jurang, anak Udin. Itu biologis. Abah biologisnya si O. Nah, ya kalau sekarang nang kada. Ya kalau mau bertakon, anak siapa Jurang? Oh, itu Jurang. Anak Udin. Udin nang berjualan di Selingan tuh. Oh, umahnya mana? Umahnya tuh orang sana aja. Si Allah umpamanya. Allah Kubra. Itu abah biologisnya Oh. Abah rohnya bang siapa? Yang ini. Paham? Maka abah arwah itu mursyid. Makanya murid-murid guru sekompol dah. Abah guru. Kenapa orang nyebut abah? Ya memang abah roh. Nang kita kan sama ngaji ini umpatan abah guru juga. Paham lah? Itu bahasa makrifat sebenarnya. Abah guru dan orang dasar mengaji. Bemursyid, mengangkat anak rohani lawan sidin. Seorang apa? Oh, umpatan hal mah. Ada salah juga, Bang. Cuman itulah kita ada paham masalahnya. Orang tuh menyebut abah tuh ada artinya. Abah secara roha.
Ini kelanjutan nggak ada kah? Lanjut, paham dah lah. Jadi abah kita secara biologis itu abah mama kita di rumah, taati itu, sayangi itu. Abah kita secara roh, paham dah, taati dan sayangi juga, sebagaimana abah mau dan mama mau di rumah. Ini mohon maaf lah, bukan maksud apa-apa. Disarah kayak toko aku ngalih juga. Terserah lagi. Wah, jo guru dengan tetangguh, tak sarahmu. Tetangguh bang. Ya kalau tangguhnya bang. Napa? Oke. Ini ilmu dasar. Ini biar jadi streaming, ini sudah paham nih. Yang wajib diketahui para suluk. Oke. Paham dah. Asik. Kan sudah baiat kan semalam. Itu sudah statusnya lain dah. Ingat ya kalau paham ya kalau sudah. Nah, asik dah. Berarti karena barangnya karena barangnya ini sudah. Nah, ini tinggal negakan dosisnya lagi. Karena dah. Nah, dah. Berarti kita sudah sampai pada satu kesimpulan. Kita anggap jauh aja sebagai contoh. Yang lain sama. Ini bisi ayah jasmani. Ini sama aja lah. Ini anggaplah ngaran kita contohkan nang dimaksud Faisal tadi. Dan ketika ini sudah baiat, si ini bisi ayah rohani. Maka kekawanan beritaan kita nih ada dua, alhamdulillah. Maka selama kita belum mengaji tarikat, berarti roh kita yatim, piato. Oke? Alhamdulillah dapat abah. Nah itu abah guru sekumpul, abah guru. Jadi pahami istilah orang menyambat abah guru bahit, abah guru sekumpul, abah guru danau. Bukan asal nyambat. Karena orang ada hubungan pertalian roh antara murid dan guru. Makanya di timur sayang lawan sidin, wani hangat demi guru. Wah, bila gurunya dihina hanya kada terima, sama seperti menghina abahnya. Apa? Kamu abah dihina. Jangankan dihina, kita bakal kawanan. Orang menyambut ngaran abah kita aja. Sulaiman, Sare. Lagi halus balik itu. Kenapa kok? Karena kita sayang lawan abah kita. Karena kita hendak menjaga kehormatan abah kita. Karena kita hendak melindungi harga diri abah kita. Disambut ngaran mama kita, mohon maaf bang, siapakah? Taruhlah Mas Liani umpamanya. Mas Liani, Sare gitu nah. Padahal jakawan aku menghina, kada nyambet wara. Kan ngaran mamamu itu. Tapi kita anggap itu sebuah penghinaan. Kita rela bakalahi. Kita rela sariki guru. Kita wani hangit. Pahamlah. Demi membela kehormatan abah lawan mama kita. Bener kalau itu abah jasad. Hanya di dunia. Mohon maaf, hubungan hanya di dunia. Bagaimana ayah rohani? Nah, pahamlah. Nah, ini bukan maksud apa-apa asalnya. Harus tahu. La tasulu apa dia? Illa bitaubatin nasuha wa talqin li ahlihi, jadi Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak disebut seseorang itu suluk kecuali salah. Inya tobat. Sudah kalau kita tarikat semalam. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu watalkin li ahlihi, ditalkin oleh ahlinya. Paham? Sekadudukan mengucap 2 kalimat syahadat. Itu artinya apa? Kita sudah menyambungkan roh kita. Oke? Hubungan antara abah lawan. Nah, kayak itu kita ini sudah mulai ada nih karena nih. Nah, ya kah? Ini itu orang berbuat ke kapal guru, berbuat susah mendengar istilah itu. Nah, orang kampung tuh, dia kita berbuat ke kapal sih, berbuat. Itu maksudnya berbuat ke kapal tuh, berbuat. Nah, padahal dirimu itu terdiri dari jasad dan roh. Jakanya kadida roh adalah fungsi jasad. Berarti sama kalau roh itu setara, kalau bahkan lebih hebat roh, karena jasad akan hancur. Ya manusia sudah ma'rifat bisa jadi hilang.
Amun sampai situ wallahu alam, mudahan sampai situ. Amin. Iya, mudahan itu berena ya. Amin. Ya, tapi ya mudah-mudahan sampai lenyap eta beran. Oke? Tapi roh itu wujud a'radi, ingat kan? Tiada ada dikekalkan Allah taala. Aradul wujud itu roh. Ya, kalau kita ingatkan pelajaran sifat 20 bahari, ya. Begitu roh itu adalah a'radul wujud, malah wasnya aku ceramah malam ini ramina. Maka ini akan kekal, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Dan nang membimbing ruh nang kekal ini nih orangnya ayah ruhani ini nah. Paham buat biar. Itulah. Maka bersyukur berarti roh bebuhan pian kada yatim lagi. Selama ini roh kita yatim karena belum ditalkin. Wahai netizen sekalian yang berbahagia. Tapi la tasulu ibadah illa bi taubatin nasuha wa talqin bi ahlihi wa sulukan ditariki. Hanya kita solo riyadhah. Ya kalau kok di dalam tarikat. Tapi ini kok makanya orang yang buat abah guru bahit, abah guru sekumpul, abah guru danau. Mun gini pang, kayak aku nyebut abah guru negara. Aku nyebut abah guru negara. Abah setu. Abah guru mukni. Nang kada somati ngat abah guru mukni. Jakanya ko hendak bebungulan apabila baiat. Paham lah. Bonpian sudah kalau tapi jangan di luar lah, janganlah. Waktu hak sudah aja kawan. Sal, di situ kluknya. Paham Sal? Maka sekarang bebuhan pian sudah tahu kedudukannya. Maka ya karena roh dan jasad sama ya tumbuhkan hubungan kita tenang. Hubungan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Jangan lagi menganggap Faisal orang lain. Ini bangsana kita. Kau dari roh. Jangan lagi menganggap Pak Irwan orang lain. Jangan lagi menganggap Rehan orang lain. Jangan lagi menganggap Amang Eko orang lain. Jangan lagi menganggap Amang Gugun orang lain. Keluarga kita nak ada satu keluarga jasad. Di sini keluarga rohani. Karena satu baiat pintar Paham lah buan pian. Mulailah tumbuhkan rasa cinta itu. Nah, jangan tapi anak membungul lagi ya kalau antar kawan ya kalau yang ada tuh sudah Jadi tenang aja Hanai. Ini ayah rohani masih ada. Nah, itu paham lah maksudnya. Nah, ini mohon maaf lah aku agak ya itulah yang harus karena banyak orang baiat ya kadang ngerti baiat lalu baiat seorang bapak muridnya baiat di framing dengan framing nang kada-kada sama Eko bakain putih aja bilang ada bakain putih kena pamali apaan pamali banyak aja habar berlebih itu jangan dipercaya tapi tujuan baiat itu adalah nih memunculkan ayah rohani paham sah itulah makna salam dan duduk tahiyat jauh kalau penyampaiannya jauh kalau tapi kesitulah maknanya. Nah maka tumbuhkanlah rasa cinta sebagaimana kita mencintai ayah jasad kita mencintai wali apa ya kamu mencintai sepak bola mencintai artis kada hasil kayak ada gunanya bapak Sal bapak ini bentuk kau gin kada peduli lawan kau gin kada I love you Ronaldo aja. Anak siapa aja Ronaldo? Hantu-hantu, kuyang-kuyang, aku orang-orang. Mana aku kenal aja Ronaldo. I love you. Apa hasilnya kita mencintainya? Apakah ini akan membantu kita ketika mana kita di akhirat kena? Tapi kalau mencintai abah rohani, inya terhubung kayak kita deto kita iya sanat jadi kita tuh sanat ilmu tuh ya itu tuh kayak deto dari roh sampai ke guru sakumpul pedetuan roh walaupun secara biologis entahlah kata siapa
Aku nih nggak tahu juga kata atas tuh, tapi secara rohani kita punya silsilah sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang menyambat Abah Guru Danau, Abah Guru Sakumpul, Abah Guru Bahit disambat. Itu kan sembarangan, itu ada artinya. Dikira karena orang Banjar sambat Abah aja, ya itulah. Karena kada pernah mengaji lalu kok ya bu umpatan orang tanpa ada ilmu yang jelas. Maka insya Allah apa yang kita lakukan semalam akan tetap ila yaumil qiyamah. Itu aja salah. Paham salah? Cintai. Saling mencintai di antara kita. Jangan menganggap satu pun di antara kita orang lain. Kada lagi. Cuman ya mentang-mentang ini bingung ngatain kawan, jangan doang sampai bersumpah-sumpah bersujud kada usah. Ya sekedarnya aja ya kalau. Cuman marilah kita bangun. Paham ya kalau masalah rasa cinta. Sebagaimana kita mencintai dang sanak kita, itu dang sanak biologis. Bujur, aku kan menyalahkan cintanya lari dan salah lah. Ya kalau kita bisa dang sanak, kan berapa orang, bertiga umpamanya. Nah ada kakak, ada adik, kita sayang lawan kakak kita, kita sayang lawan adik kita. Kita ada acil, kita sayang lawan acil kita. Ada tante, sayang kita. Mereka adalah orang-orang yang terhubung secara biologis dengan kita. Kita sayang lawan abah kita sayang lawan mama kita, kai kita, datuk kita, I love you berataan. Nang jasad alhamdulillah kita. Tapi Allah pertemukan kita di majelis ini. Pahamlah. Bukan pian diberikan Allah Ta'ala pemahaman yang sah terkait dengan abah secara rohani. Karena ruh ini lebih kekal daripada jasad. Oke? Maka berikan cinta yang sama. Maka bertaanilah sanak-sanak bujur secara rohani, berikan cinta yang sama. Karena dengan mereka kita terhubung secara jasad, dengan kepadaan kita terhubung secara roh. Sama pada terhubung, secaranya dia beda. Secara gitu loh. Secaranya dia beda. Ya kalau secara gitu loh. Nah, paham lah kok. Ini penuh dengan renungan malam hari ini. Wah agak lain kamu aku ini sudah. Nah yang penting kita paham. Jangan ada lagi menganggap Gugun orang lain. Jangan ada lagi menganggap Faisal orang lain. Jangan ada lagi menganggap Rehan orang lain. Jangan lagi menganggap Amang Eko orang lain. Jangan lagi menganggap Pak Irwan orang lain. Jangan lagi menganggap yang lain tuh orang lain. Dang sanak bujur-bujur dang sanak. Bukan sekedar diucapkan, tapi memang bujur dan bujur-bujur dirasakan. Itu maksudku. Nah, terbongkar sudah. Pada malam angin totos dah. Tahu lagi apa dah. Nggak rasa. Kamu salah. Merenung salah. Masya Allah. Itu salah. Jadi mun sudah tahu. Nah kalau saya tinggal kita lagi saling. Karena memang selama ini masih belum kebuka. Selama ini mungkin masih belum paham. Kulihatakan kada paham. Kulihatakan tambahnya kada paham. Pasrah dah kok bubar setahun. Alhamdulillah kembali lagi majelis kita. Pun sudah paham nih tahu maka tahu dah. Mana ada berkah manfaatnya. Dan Allah merahmati kita. Amin. Menjadikanlah ya Allah. Kami bertahan di majelis saling cinta mencintai karenamu ya Allah. Amin. Karena pada hakikatnya kami bertahan bedang sanak secara ruh. Antar satu dengan yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.